Demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai tahun 1966. Latar belakang dari demokrasi terpimpin adalah pada tanggal 5 Juli 1959, dekret presiden menjadi titik awal periode terpimpin. Titik dekret presiden dilatar belakangi oleh kegagalan konstituen untuk menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dekret presiden berisi mengubah konstitusi Indonesia dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Pendukung dekret presiden yaitu Mahkamah Agung, DPR, hasil dari pemilu 1955, KSAD, dan berbagai golongan masyarakat. Konstituen merupakan badan yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar. Di dalam konstituen terdapat kelompok yang berbeda prinsip, yaitu pertama, golongan Islam yang menghendaki dasar negara Islam. Kedua, golongan nasionalis yang menghendaki dasar negara Pancasila. Dan yang ketiga, golongan komunis yang menghendaki dasar negara komunis. Berikut merupakan isi teks dari dekret presiden. Maka, pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi 1. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. 2. Pembubaran konstituen. Dan yang ketiga, dibentuknya DPAS dan MPRS. Sistem politik. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat di tangan Soekarno, yang saat itu berusaha mengoreksi atau meluruskan arah dan jalannya revolusi yang dianggap menyimpang dari tujuan revolusi. Ciri-cirinya adalah kekuasaan presiden sangat besar, peran partai politik dibatasi, dan peran militer dalam pemerintahan semakin kuat. Tujuan dari sistem demokrasi terpimpin adalah mengembalikan kekuasaan penuh pada presiden agar tercipta kondisi politik yang stabil di bawah satu komando. Kebijakan ekonomi. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang cenderung bersifat etatisme. Artinya, segala urusan ekonomi dari mulai kebijakan hingga peraturan ditentukan oleh pemerintah. Dinamika ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah yang pertama, semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Yang kedua, tergantung pada ideologi sosialisme dan komunisme. Yang ketiga, biasanya digunakan oleh negara blok timur atau poros kiri seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Yang keempat, kebijakan ekonomi terpimpin di Indonesia berubah menjadi sistem yang bernama sistem lisensi, yang dapat melaksanakan kegiatan perekonomian, terutama impor, hanyalah yang mendapat lisensi atau izin khusus dari pemerintah. Dan yang kelima, tujuan ekonomi terpimpin ialah mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Sekian video dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.